bolang ya. Iya, bolang intinya gitu ya. Ya maklum lah yang namanya apa mahasiswa memakan situasi kondisi. Ya kita gaul, satu ada hikmahnya, di samping kita aktif di kampus juga, kita aktif juga di luar. Jadi kita kenal NU itu seperti apa. Pada waktu itu luar biasa dahsyatnya pada waktu masa-masa ya, tahun 90-an tuh Kang. Ya, gitu. Nah, itu riwayat pendidikan saya. Ya, saya juga aktif lama di PMI itu. Ya, di PMI aktif, kemudian setelah PMI pulang ke rumah,
sebenarnya oke lah itu kita tetap jaga dan rawat. Cahaya itu memang kultur kita, cuma waktunya kita harus mengambil estafet kepemimpinan seperti itu. Anak muda harus bergerak bang. Umat itu sebenarnya udah haus, pengen seperti apa ini NU seperti ini. Jadi ke depan kita berpikir NU itu seksi bukan pakai bikini loh. Betul nggak? Jadi seksi nggak perlu kita berbusa menjelaskan NU seperti apa. Inovasi gitu. Ya inovasi. Jadi kreatif inovatif begitu ya. Selalu kreatif seperti apa. Dan salah satunya ya kita mengangkat tadi ya ekonomi rakyat dengan berbasis tadi dari hal yang kecil aja. Jadi orang miskin bisa membantu orang miskin kalau bersatu. Selama ini kita kan yang ada suujon bang. Betul nggak? Ketika kita bergerak, jangan-jangan dimakan Kang Ajis. Nah ini jadi masalah. Trusting masalahnya. Iya tadi ya trustnya, karena memang dalam dunia keuangan emang bahasa trust itu yang mahal bang. Kan dunia perbankan apa sih modalnya cuma kertas doang. Coba pikirin, orang dengan kertas doang bisa nyimpen duit miliaran, malah kertas doang. Itu trust namanya. Kalau udah trust terbentuk umat berapapun bisa dibayar. Umat pun akan bergerak bang. Nah itu yang mudah-mudahan pemikiran teman-teman untuk wabil terus kepada ya teman-teman Nahdiyin bisa bergerak seperti itu. Ya, jadi memang lebih peduli di samping kita menjaga tradisi yang lama pun ekonomi kita perhatikan. Yang alhamdulillah untuk pemerintah hari ini luar biasa dahsyatnya. Cuma sayang kadang-kala masyarakat umat itu salah pengertian ketika ada dana pemerintah yang memberikan suntikan dana pemerintah yang ada pemikiran mereka bersikap konsumtif bang. Kapan dibagi-bagi nih? Oh satu, kapan cepat dibagi, udah dibagi, kapan beli motor? Iya kan tidak? Atau ketika dapat mesin jahit bukan buat produktif, malah dijual mesin jahitnya. Nah itu penyakit bang. Itu penyakit, itu kisah nyata bang. Kita punya ranting cerita Pak Haris Padilat. Ranting coklat itu cerita, wah Ustaz, subhanallah. Jadi maaf, mesin yang kita dapatkan itu bukan untuk produktif, malah dijualin lagi. Nah begini caranya pemikiran begini kan harus benar-benar kita bahasanya benar-benar apa ya? Kalau bahasa ekonomi revolusional berevolusi benar-benar. Jadi mencuci otak teman-teman tuh masyarakat umat jamaah itu kalau mau bangkit ya tadi harus membuat satu memang ada kejujuran, kemudian tadi pemikiran harus memang kalau mau bangkit, hayu kita bangkit. Kalau bedanya perbankan syariah dengan perbankan konsep nasional konvensional itu, kalau syariah itu dipantau bang, karena kan kita menjanjikan tadi ya konsep syariah itu merefleksikan nilai-nilai ajaran Rasulullah.
pedang bae. Ini yang jadi masalah. Jadi Iya. perlu kedewasaan. Betul. Islam juga sama apa ya, asyidau al-kufar. Ini yang sering miskomunikasi di sini, Bang. Asyidau al-kufar, kita harus keras dengan kafir. Kafir yang mana dulu? Kalau kafir harbi boleh, Bang. Yang dimana kita kumpul ada majlis, dia benci sama kita, lu jual, gue beli. Islam begitu kan, ibaratnya seperti tawon ya Bang, lebah. Lebah kalau kita nggak colek, nggak ada apa jadi masalah. Malah dia mengeluarkan madu. Dimanapun dia menclok, dimanapun dia nebah, kalau bahasa Betawi menebah gitu ya, adakah dia mematahkan daun? Nggak ada. Itulah Islam. Dimanapun kita berada, itulah NU. NU dimanapun nggak ada yang namanya nebah pohonan, kagak Bang. Itu yang diajarkan baginda Rasulullah, itu yang diajarkan para waliullah yang masuk ke Indonesia. Nggak perlu dengan kekerasan. Ya, dakwah ini memang betul, di sisi lain kita butuh kekerasan, tapi di mana dulu? Ketika ketika kita diganggu, baru kita lu jual, gua beli. Jadi kafir yang dimaksud tuh yang nyerang kita. Ya gitu itu lah, kalau ada kafir tetangga kita kafir, ya dia baik sama kita, Bos lagi. alatnya bos lagi dia. Bukan berarti maaf selama ini kata mengkanter ya, ada kesan bahwa NU itu maaf jadi ya, jadi bahasa dia apa nih kali ini ya, budak cukong. budak cukong. Padahal bukan. NU itu kalau mau tahu, itu konsepnya mandiri Bang. Kemandirian itu yang digembar-gemborkan oleh PBNU, oleh Kiai Sedaki Corot, bahwa NU itu mandiri, harus mandiri. Ketika kita bergandengan dengan pemerintah, bukan berarti kita menjadi cukongnya pemerintah, bukan. Kenapa
dakwah NU kan bukan apa? Bukan memukul tapi merangkul. Luar biasa. Dia gaya Rasulullah berdakwah disambitin. Apa balas Rasulullah? Enggak. Malah suatu ketika maaf. Ya orang yang nyambitin beliau sakit pun nanyain. Nih tumben yang nyambit mana ya? Kenapa begitu Kang? Betul nggak? Nah, akhirnya apa? Oh siapa apa? Ustaz, Rasul. Oh dia lagi sakit disamperin. Ketika dia sakit assalamualaikum kan merinding tuh. Si Yahudi tadi kan ya. Ini siapa ini datang? Rasul yang mana? Muhammad mana? Wah jangan-jangan membalas dendam gitu ya. Loh bakal ninggal ke kita. Mana yang nyamperin gua kemarin lagi sakit? Beneran gua bantai kan gitu ya. Kan betul ya? Tapi jiwa Rasulullah mana enggak ada. Itu yang harus kita contoh. Itu yang harus kita kopaste. Itu kita yang harus ambil gaya dakwah di Indonesia dan seluruh dunia. Itu yang lebih hilang Bang. Dan itu yang maaf kalau teman-teman sadar, itulah yang terlalu konsep dakwah oleh para waliullah. Di Indonesia Islam kalau nggak masuk waliullah, waduh, hari ini kita masih
tasawuf. Bisa Kang Haji. Amin, amin, amin. Nah, iya, jangan dibatasin orang Kang. Betul betul. Iya, enak kayak kajian tasawuf tuh Kang ya. Betul, betul. Jadi Pak Mahfud, Ustaz, hey, saya emang nggak bakal jadi apa ya wali begini. Ya, jangan dibatasi orang mau kenal Allah, jangan dibatasi. Itu enaknya tasawuf. Kalau tasawuf kajian tarekat mah, maaf kadang kala murid duluan sampainya sama Allah daripada kiainya. Kiai mah 30 tahun puasa gak ketemu temu nempuh amal, tapi murid baru dikasih langsung temu sama Allah. Subhanallah, mudah jadi wali besok. Betul, Kiai. Kiai itu tebaknya bener, Kiai. Kenapa? Saya tuh udah jadi wali, Kiai. Alhamdulillah. Wali nikah. Wali nikah. Subhanallah. Siap. Gitu Kang Haji. Siap, siap, Kiai. Ya, mudah-mudahan jadi NU yang ada di Parung ini ada pencerahan walaupun di Kabupaten Bogor. Artinya tetap terjadi harmonisasi yang Ya, antara FPI dengan NU. Kalau bisa memang bergandengan tangan. Kalau memang harokahnya berbeda, ya nggak jadi masalah. Gitu. Karena emang gaya dakwahnya aja berbeda. Kalau kita tadi kan merangkul pengennya. Kalau lu pengennya bakar, pukul, gitu pengennya. Gaya dakwahnya aja. Ada gayanya Umar bin Khattab, ada gayanya Abu Bakar Siddiq gitu bang. siap. Mudah-mudahan ya, dengan gaya dakwah seperti ini kita bisa rangkul dong antara FPI dengan Nahdlatul Ulama. Ya, cuma tadi ya kita satu pikiran, cuma jangan beda harokahnya doang kan ya. Kalau ini sama ya FPI tahlilan kita tahlilan, mereka marhaba kita marhaba kan gitu. Cuma harokohnya doang bang tadi katanya. Sekali lagi ya Habib Rizik pernah ngomong dia juga NU cuma NU-nya NU. Nah, itu dari kalimat beliau Iya, sendiri, iya. bukan kalimat saya. Betul. Beliau kita wajib hormati karena beliau adalah juriah Rasul, beliau juga ulama. Ya, kita harus hormati karena kita lahir di pesantren maka kita harus takdim. Takdim itu harus lebih dahulu kan Kang Haji daripada taat. Ya. Kenapa takdim? Coba kalau taat, kadang-kala taat di depan Kang Haji doang. Betul. Belakang ngepolin. Siapa sih Haji? Kurang ajar bajingan kan gitu. Iya, iya. Tapi kalau takdim ada nggak ada Kang Haji tetap